Bang, agenda hari ini mungkin kenapa bisa ditunda, Bang? Baik, terima kasih rekan-rekan media. Memang hari ini sidang seharusnya adalah saksi dari tergugat. Tapi berhubung saksi tergugat lagi di luar kota, maka kami mohonkan tadi kepada majelis hakim supaya diminta ditunda minggu depan. Itu untuk saksi tergugat plus bukti tambahan dari pihak tergugat. Seperti yang lalu kami sudah ajukan kepada majelis hakim supaya kami diizinkan untuk penambah bukti dari pihak tergugat. Itu sidang hari ini. Dan majelis hakim menyetujuinya dan sudah diketok minggu depan kita pemeriksaan saksi dari pihak tergugat plus bukti tambahan dari pihak tergugat. Mungkin saksi yang semestinya dihadirkan siapa, Bang? Itu nanti minggu depan kita hadirkan ya. Siapa yang di luar kota siapa, Bang? Ada saksi kita di luar kota. Ada berapa orang saksinya, Ada Bang? satu kita saksi kita. Oh, saksinya cuma satu. Ya. Itu dari pihak keluarga atau dari Nanti kita apa? Nanti manajemen minggu depan kita apa? Dr. Reza Gladys? Nanti minggu depan kita ajukan. Ya, kita lihat aja bersama. Itu kan pihak sebelah juga mengingatkan kalau saat ini kesempatan terakhir buat tergugat. Ya, tapi nyatanya majelis hakim menyetujui permohonan kami untuk saksi kami minggu depan dan bukti tambahan. Ada lagi? Bukti tambahannya apa aja, Bang? Bukti tambahannya ada, sudah kami sudah ajukan ke Kejaksaan Tinggi untuk diberikan surat-surat menyangkut masalah percakapan, termasuk kalau ada putusan Mahkamah Agung. Kenapa? Karena kami itu punya hak meminta kepada kejaksaan, karena yang mewakili kami jaksa. Dokumen-dokumen, kelengkapan dokumen itu semua kami ajukan kepada pihak kejaksaan, karena yang mewakili klien kami itu adalah jaksa. Ada tambahan? Oke, Bang. Tapi sejauh ini kemarin sidang kan artinya tidak dihadiri oleh pihak Reza Gladys ya. Mungkin alasannya kenapa, Bang? Kemarin akhirnya tidak bisa menghadiri. Jadi alasan kemarin kami kan meminta waktu, karena dokumen itu kan tidak kami bawa, karena semua persidangan itu kami harus siapkan. Kami tidak mau sidang di sini asal datang, tapi harus benar-benar dipersiapkan. Sehingga kami minta izin kepada majelis hakim kemarin, jam 4 kami kembali. Ternyata suatu rekan-rekan kami ke sini jam 2.30 bahwa persidangan sudah selesai. Ya sudah, nggak apa-apa. Bagi kami hal ini ya wajar aja, itu hak majelis hakim. Tapi yang pasti ya bahwa putusan pidana sudah ingkrah. Perbuatan melawan hukum justru penggugat yang melakukan perbuatan melawan hukum. Itu aja pegangan kami. Jadi kalaupun kami digugat perbuatan melawan hukum yang mana, itu tanda tanya bagi kita sendiri. Bang, sempat ada sayembara dari pihak tim kuasa hukum Reza Gladys. Gimana nih, Bang? Ada ceritanya seperti apa, Bang? Itu kan sayembara, itu kan Bang Julian sendiri ya kemarin menyampaikan menyangkut masalah bahwa bagi siapa yang bisa mendapatkan adanya speak up daripada Nikita tentang glowing booster set sebelum DLT dilakukan, maka diberikan hadiah. Itu informasinya. Tapi kita soal itu kita nggak fokus lah ke situ. Kita fokusnya bagaimana pendataannya dapat dilaksanakan dengan baik. Tapi itu akan mempengaruhi proses persidangan nggak sih, Bang? Karena kan Bang Sembiring tiba-tiba melontarkan itu, artinya persiapan untuk di PMH ini sendiri atau buat perlawanan di PMH? Ada sama sekali. Karena ini itu supaya netizen aja supaya paham bahwa di kita tidak pernah speak up menyangkut masalah glowing booster set sampai dia dilaporkan di Polda Metro Jaya. Jadi hanya itu aja menjelaskan kepada netizen. Jadi bukan untuk persidangan ini nggak ada masalah, jalan aja. Tapi yang pasti bagi kami bahwa putusan Mahkamah Agung tentang tindak pidana pemerasan dan TPPU sudah putus dan ingkrah. Ada lagi? Bang, hadiahnya berupa apa, Bang? Mungkin, Bang? Saya nggak tahu, tanya itu pada Bang Julianus, karena itu kan pada saat itu kita memang sudah diskusikan, ya sudah silahkan aja. Itu nggak usah diperbesalah kalau masalah itu.
Itu mengatasnamakan tim atau Tim, pribadi dari Bang Julianus? Tim. Tapi kita nggak usah. Itu fokusnya hanya untuk netizen aja supaya jelas permasalahannya. Kalau menyangkut masalah persidangan ini, kita berdasarkan bukti-bukti dan data. Ya, bukti kita yang paling kuat adalah putusan Mahkamah Agung. Mungkin untuk agenda minggu depan apa, Bang? Minggu depan diulang? kita tambahan saksi dari pihak tergugat dan tambahan bukti dari pihak tergugat. Mungkin ada beberapa saksi yang akan dihadirkan. Ya, Saksi yang akan didatangkan. itu nantilah kita lihat bersama ya. Ada berapa orang mungkin? Ada satu. Bang, Ya, apakah mudah-mudahan bisa dia datang. Mudah-mudahan dia sehat walafiat dan dia kembali dalam keadaan sehat ke Jakarta ini. apakah nanti ada kemungkinan Dr. Reza Gladys akan hadir, Bang? Kalau Dr. Richard Gladys kan kami sudah mewakilinya sebagai kuasa hukum dalam kasus perdata. Pihak prinsipal tidak perlu datang. Lagi datang untuk apa? Hanya nonton. Jangan udah nggak usah. Masih sibuk dia. Ada lagi? Mungkin sempat risau nggak sih Bang, Reza Gladys saksinya nggak hadir hari ini? Enggak. Ini dia tahu kok. Gak ada masalah. Kalau kami masalah perdata ini nggak ada masalah. Karena bagi kami perdata ini hanya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami ikutin. Proses semua kita ikutin, mekanisme kita ikutin. Sebenarnya kami ketawa sebenarnya kasus perdata ini. Ini udah putusan Mahkamah Agung. PMA-nya justru penggugat yang melakukan PMA. Ya, sah terbukti dan sah melakukan tindak pidana pemerasan. Ya apalagi? Sebenarnya kalau bagi kami ini perdata ini mau datang mau enggak ada masalah. Tapi untuk edukasi kepada masyarakat, kami patuh terhadap mekanisme pengadilan ini sesuai undang kita hukum acara perdata. Bang, kemarin juga salah satu penasihat hukum atau lawyer ya, tim lawyer kemarin sempat ada aksi ketika sidang tiba-tiba sudah selesai dan sempat marah, emosi kepada ketua majelis. Mungkin gimana menanggapinya, Pak? Kami pikir wajar kami kemarin emosi, tapi setelah kami duduk bersama, kami bahas, ya sudahlah. Kalau ini memang keputusan majelis hakim, kami patuh dan taat. Ya mungkin pada saat kemarin minggu lalu kita mungkin ada terpancing emosi karena jadwal itu sesuai dengan ikot adalah saksi dari pihak tergugat, tiba-tiba masuk saksi dari pihak penggugat. Makanya agak terpancing emosi, tapi sesaat itu. Setelah itu kami putuskan, kami patuh dan taat terhadap majelis hakim yang mulia di sini. Berarti tidak ada niatan untuk membuat sebuah laporan atau aduan ke Komisi Yudisial. Kami pikir gak usah lah. Toh itu sudah berlalu, ya sudahlah. Kita ikutin aja mekanisme yang ada ini. Itu aja. Ada masyarakat umum dan netizen. Kalau untuk membahas sesuatu, baca dan pahamin sehingga bisa mengerti permasalahannya, tidak menjadi sesat. Karena ada info-info yang menyesatkan. Makanya baca. Sehingga dia benar-benar memahami permasalahan. Kami himbau, jangan baca judul. Ini banyak masyarakat membaca judul, tidak membaca isi. Sehingga sesat. Itu harapan kami. Terima kasih. Makasih ya Bang.